Itu pemijahan. Dan kita masuk ke pemijahan. Induk yang sudah matang akan dilakukan pemijahan secara alami tanpa rangsangan hormonal, jadi nggak disuntik. Dan saya bilang tadi kemungkinan ini dilakukan secara berpasangan 1:1, satu jantan satu betina. Pada air 15 meter dilakukan di Balai Depok tadi, Balai Ikan Hias Depok. Ini nih wadah pemilihan substrat berbahan tali. Pemijahan dilakukan di tempat bak yang tadi, cuman dia dikasih substrat untuk menempelkan telurnya. Sebagai substrat, bertujuan untuk menempelkan telur ikan rainbow boswani. Ya, ikan diberikan pakan cacing darah sore setelah ini, mungkin setelah pemijahan akan diberikan cacing darah. Pemijahan dilakukan 7 kali dengan 20 pasang ikan rainbow boswani. Dilakukan 7 kali, masing-masing pemijahan menghasilkan setiap hari ternyata ya. Jadi cuman diambil substratnya aja. Jadi mungkin setiap hari dilakukan pemijahan sampai hari ke-7. Tapi kita lihat di sini pemijahan menghasilkan telur semakin lama semakin menurun ya setiap ininya ya. Jadi ikan rainbow itu bisa bertelur sampai 7 kali berturut-turut. Dan setiap pemijahan memiliki banyak telur yang berbeda. Rata-rata pemijahan dilakukan 3 kali sehari. 3 hari sekali. Dan ada beberapa pemijahan yang lebih dari 4 kali sehari. Pemijahan yang berjarak hari yang lebih lama. Pemijahan sebelumnya memiliki telur yang seperti itu. Jadi pemijahan yang berjarak hari yang lebih lama dan pemijahan sebelumnya mempunyai jumlah telur yang lebih banyak. Jadi setiap 4 hari sekali dilakukan pemijahan. Tapi kalau range dari pemijahannya agak lama, kayak misalnya 5 hari, 6 hari, 1 kali pemijahan, maka akan menghasilkan telur yang lebih banyak. Dan selanjutnya pemanenan dan penetasan telur. Ikan rainbow boswani yang sudah memijah akan menempelkan telurnya ke substrat yang ada pada wadah pemijahan, kemudian dipindahkan ke wadah penetasan telur untuk menetaskan telur secara terkontrol. Pemanenan telur dilakukan dengan pagi hari. Pemijahan telur memerlukan penanganan yang intensif untuk mencegah matinya telur. Harus pelan-pelan untuk dipindahkan ke wadah pada penetasan telur ya. Wadah penetasan telur berdiameter 15 cm dan 10 cm udah cukup ya. Dan ini merupakan faktor yang menyebabkan telur tidak menetas, yaitu kualitas air yang buruk, terlalu lama tidak pada medan air terpapar udara. Jadi nggak buru-buru cepat dimasukin ke dalam air telurnya. Saat diangkat dari wadah pemijahan nggak langsung ditaruh ke wadah penetasan, jadi dibiarin aja gitu tanpa adanya media air. Penetasan telur pada setiap pemijahan memiliki hatching rate yang tidak jauh berbeda, yaitu 9 sampai 94 sampai 98%. Lumayan gede ya. Penetasan telur yang dengan suhu optimum buat telur menetas dengan baik atau optimal. Lebih jelasnya terlihat ada data. Ini ada datanya, HR dan hatching rate dan survival rate, jumlah telur dan larva benih. Sekarang pemeliharaan larva. Pemeliharaan larva meliputi persiapan wadah, pemeliharaan larva. Persiapan wadah meliputi pembersihan wadah, pengisian kualitas air. Wadah pemeliharaan larva harus disiapkan dengan baik pastinya ya. Karena tanpa persiapan yang matang, maka usahakan dalam menghasilkan benih yang akan mengalami kegangguan pasti. Wadah yang digunakan untuk pemijahan induk. Pemijahan induk lagi nih. Saya ketik kayaknya. Pemeliharaan larva berupa wadah. Kayaknya pemeliharaan larva ini salah ketik gitu. Berukuran 50 sampai 35 cm dikali 27 cm.
Pembersihan wadah digunakan tujuan untuk mencegah terjadinya penyakit pada larva ikan. Pembersihan wadah meliputi cuci air wadah, menyikat wadah, sama kayak tadi, kayak pembersihan wadah induk, terus pengukuran kualitas air. Nah ini dia pemberian pakan larva setelah menetas. Larva biasanya nggak makan. Ikan rainbow musmani akan dilakukan pemeliharaan mencapai ukuran 7 cm di pemeliharaan larva. Menurut Cardini dan kawan-kawan, pada tahun 2015, larva rainbow musmani yang bermetas memiliki panjang total sekitar 4,0 mm, 9 mm. Larva yang baru menetas masih mempunyai kuning telur, ya kan? Setelah menetas dia mempunyai kuning telur. Hampir semua ikan sih yang menetas mempunyai kuning telur dan belum bisa dikasih makan. Baru menetas memiliki kuning telur yang menempel pada badan sehingga larva tersebut mengkonsumsi kuning telur yang ada pada larva itu sendiri dan tidak perlu diberikan pakan. Kuning ikan rainbow musmani akan habis pada hari ketiga. Hari ketiga habis kuning telurnya, sehingga larva harus diberi pakan. Pakan yang diberikan pada larva berupa pakan alami berupa rotifer. Rotifer ya, cukup rotifer ini. Biasanya ini sih budidaya sendiri rotifer. Nanti kita bahas di video selanjutnya gimana cara budidaya rotifer pada ukuran 3 hari hingga 21 hari. Pada umur 21 sampai 1 bulan berikan amonia. Amonia juga nanti di video selanjutnya kita akan bahas. Menurut Mujiman pada tahun 2008 menyatakan bahwa kandungan gizi pada Moina sp umumnya terdiri dari air. Ini kalian bisa baca sendiri. Ini hari 1 sampai 21 pakan rotifer dan monia sampai hari ke-30. Selanjutnya yaitu pendederan. Pendederan itu dari larva umur 30 hari ke pembesaran ya. Kegiatan wadah pemeliharaan induk. Salah ketik lagi nih. Pendederan, copy paste aja nih yang bikin ini. Pembersihan sisa lumut hampir sama. Di penelitian ikan hias Depok hanya satu tahapan, yaitu pendederan satu. Cuma pendederan satu aja di ikan hias Depok. Kegiatan pendederan yang dilakukan menghasilkan benih ukuran 2,5 cm. Kolam pendederan memiliki ukuran panjang ya, inilah kisarannya ya, 1,5 meter, panjang 1 meter, tinggi 90 cm dengan ketinggian air 60 cm. Larva yang berumur 1 bulan didederkan pada kolam pendederan. Jumlah benih ditebar kolam pendederan pada awal penebaran yaitu 2.500 ekor. Di kolam pendederan ya ada. Pemberian pakannya yaitu untuk pendederan cacing darah atau cacing sutra kali ya. Cacing beku. Pengendalian hama dan penyakit. Menurut Afrianto, penyakit ikan merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan pada ikan, mengaruhi kondisi dan kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hama ikan merupakan organisme yang dapat mengganggu kelangsungan hidup ikan yang dipelihara sebagai predator ini. Kini white spot yang sering ikan hias ini pasti white spot pasti ada. Mengecek kualitas air dan menyipon wadah. Penyipon itu kayak membersihkan ini ya. Di dasar-dasar itu biasanya ada kotoran, kita buang dasarnya itu, kotorannya itu menggunakan selang. Biasanya pakai selang aerasi juga bisa sih, selang aerasi. Lalu setelah disipon atau setelah dibersihkan, airnya dibuang dengan menggunakan selang aerasi, selangnya kecil. Terus airnya diisi kembali. Katak juga bahaya kalau banyak rumput. Ini panen dilakukan dengan cara yaitu panen sebagian dan panen total. Panen total adalah secara panen keseluruhan, dan panen total yaitu semuanya panen ya, dipanen ya, diambil semua dengan jumlah yang banyak. Panen total yaitu dilakukan pengeringan air, menangkap ikan dengan menggunakan seser, pastinya semua. Ikan yang bisa dipanen berukuran 2,5 cm.
yang bisa dijual, yaitu 2, cm. Benih di Balai Penelitian Ikan Hias Depok selain dijual juga sebagai penelitian ya, bisa jadi penelitian. Pemasaran bisa kalian baca sendiri ya. Dulu 2016 ini ya, 2,5 cm harganya 700 sampai 1000. Kalau sekarang mungkin saya lihat di kayak grup-grup ikan hias itu sekitar udah mahal sih, udah hampir 30.000 kalau yang paling besar itu. Yang paling kecil, yang sedang paling 5.000, 10.000. Ini sarannya, ini saran ini daftar pustakanya, kalian bisa baca banyak referensinya yang kalian bisa lihat. Makanya saya rekomen banget ngeliat di makalah ini, walaupun bentuknya WordPress tapi dia menggunakan referensinya cukup banyak ya, lebih dari 10 mungkin ini ya. Dan itu ya, sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat dan kita akan bahas makalah-makalah ikan lainnya. Terima kasih dan jangan lupa like, share, and comment agar kita sama-sama belajar tentang ikan. See you.